Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita dalam channel Septiawan Aji Pradana. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat suatu API dengan Node.js dan MySQL. Nah, di sini nanti ada beberapa API yang akan kita buat teman-teman. Ada 5 API, yaitu untuk get mahasiswa. Nah, kita studi kasusnya input dan membaca data mahasiswa aja teman-teman ya. Ini kita masih simpel banget. Yang penting kita tahu urutan dalam pembuatan API CRUD ini, create, read, update, and delete dengan menggunakan Node.js dan database-nya MySQL. Oke, di sini saya menggunakan untuk MySQL-nya saya menggunakan MEM ya teman-teman ya. Teman-teman yang menggunakan sistem operasi Windows bisa menggunakan SAM atau dedicated MySQL lainnya seperti itu, bisa digunakan saja. Oke, kita buka dulu untuk database-nya ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu untuk database-nya. Saya menggunakan phpMyAdmin untuk memanajemen database-nya teman-teman. Database management untuk MySQL-nya. Oke, sekarang kita bikin folder dulu. Di sini saya sudah punya folder namanya CRUD Node.js ya. Ini masih kosong isinya. Kita masuk ke dalam CRUD Node.js. Sorry. Kita hapus dulu nih. Kita masuk ke CRUD Node.js. Open folder. Kita bikin untuk teman-teman yang belum install Node.js, silakan install dulu. Caranya banyak, teman-teman bisa searching di YouTube ya. Banyak banget cara-caranya seperti itu. Kemudian di Google juga bisa. Oke, kita ke new terminal. Di sini kita buat folder buat struktur buat projectnya dulu. Caranya npm init. Oke, ya kita okein aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak ada kebutuhan khusus di sini, oke, okein aja. Nah, nanti setelah kita npm init ini, dia akan membuat filenya package.json. Oke, di sini, karena kita akan ada beberapa library yang kita butuhkan. MySQL, ini. Jadi kita akan menggunakan MySQL ini ya teman-teman ya. Sip. Jadi kita yang pertama kita tuliskan perintah npm install MySQL, kemudian ada Express.js. Ya, jadi nanti kita untuk membuat API-nya teman-teman, untuk membuat API ini ada beberapa package yang akan kita gunakan ya. Yang pertama jelas MySQL untuk koneksi ke database-nya. Yang kedua namanya Express.js. Express.js ini sebagai untuk agar bisa Node.js-nya itu menjadi istilahnya menjadi untuk web server ya teman-teman ya, atau bisa menerima request HTTP seperti itu. Kemudian yang ketiga udah cukup dulu kita pakai dua package ini. Nanti tambah-tambahnya kita tambah di tengah-tengah ya teman, kalau misalnya itu diperlukan. Oke, jadi di sini perintahnya adalah npm install MySQL dan Express. Kita tunggu prosesnya sampai nanti di sini akan muncul folder Node Modules. Node Modules ini adalah di dalamnya sudah ada modul-modul atau package-package yang kita butuhkan teman-teman. Oke, ini sudah jadi. Oke ya, ini ada banyak banget di sini. Ini dari kebutuhan sistem teman-teman. Jadi nggak usah nggak usah dihiraukan dulu. Nah, untuk source code-nya sudah saya upload, saya push di repository saya di GitHub. Ini teman-teman yang CRUD Node.js MySQL. Nah, di sini juga ada contoh dari SQL-nya yang kita buat di database-nya teman-teman. Teman-teman tinggal bisa import saja. Saya sudah kasih file SQL-nya di sini. Tapi di sini kita buat sendiri saja teman-teman ya. Oke, buat sendiri dulu database-nya dari awal. Oke, database-nya kita namain kuliah teman-teman. Ya, kita namain kuliah lah ya. Kuliah.
Kemudian di kuliah itu, di tabel kuliah itu ada table name-nya namanya mahasiswa. Oke, itu ya. Kita oke, go. Nah, di tabel mahasiswa ini kita ada kolom ID, kemudian ada name, kemudian ada jurusan. Nah, kita tambahkan 2 kolom lagi, teman-teman. Nah, ada created at, updated at, kemudian kita deleted at. Nanti fungsi-fungsi dari kolom-kolom ini akan saya jelaskan di tengah-tengah videonya ya, teman-teman ya. Kemudian dipilih yang auto increment ya, teman-teman, yang untuk ID auto increment, kemudian name-nya itu kita kasih misalnya karakternya 128. Kemudian jurusan itu varchar tipenya, kemudian kita kasih kasih lengthnya 128. Created at, tipe datanya adalah datetime, teman-teman. Cari yang datetime. Kemudian updated at juga datetime. Nah, sedangkan deleted juga datetime juga. Nah, cuma yang membedakan di sini default ya. Defaultnya created at biarin aja. Kemudian updated at current timestamp, kemudian deleted at 0. Ya, jadi defaultnya seperti ini, teman-teman. Oke, setelah itu kita save. Ya. Oke, jadi kita udah punya tabel kuliah, database kuliah dengan tabel mahasiswa. Oke, saatnya kita membuat API-nya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada folder Node Modules. Ini kita tidak akan apa-apain, teman-teman, karena ini adalah kebutuhan sistemnya. Oke, di sini kita bikin satu file, teman-teman. Namanya kita sebut misal app.js ya. Oke, app.js. Kemudian di sini kita juga bikin folder. Kita bikin config. Nah, config ini di dalamnya kita akan bikin namanya file db.js. File db.js ini apa fungsinya? Yaitu untuk koneksi ke database-nya, teman-teman ya. Sesuai dengan nama filenya ya, db.js. Oke, kita bikin mulai sintaksnya, teman-teman ya. Yang pertama kita buat adalah bagaimana koneksi ke MySQL-nya dulu. Koneksi ke database kuliah ya. Jadi kita bikin untuk konfigurasi koneksi ke MySQL-nya dulu. Oke, caranya ada account MySQL, kita panggil library MySQL-nya tadi yang sudah kita install, ya kan? Kalau teman-teman pengen lihat library apa aja yang sudah terinstall, ini di sini, teman-teman. Di package.json ini ada dependencies. Oke, ada Express, ada MySQL. Oke, ini JavaScript bisa titik koma atau bisa enggak, itu sama aja, teman-teman. Jadi di sini kita pakai titik koma aja ya. Jadi const MySQL require MySQL. Kemudian con kita MySQL create pool, oke. Kemudian, nah di sini konfigurasinya, teman-teman. Hostnya kita pakai localhost. Kemudian ada usernya kita nanti tergantung user dari konfigurasi database-nya. Kita tulis saja dulu ada apa aja, password. Kemudian selain password ada database. Oke, ada database, nama database-nya. Kemudian kita charset-nya ini kita tuliskan juga. Kita masukkan yang default aja. TF8MB4. Oke. Terus kemudian ada time zone. Time zone misal kita masukkan plus 00 00. Oke, kita masukkan sini. Kemudian, nah, user dari database saya ini, MySQL saya adalah root, passwordnya juga root. Kemudian database-nya tadi kita sudah bikin database kuliah namanya ya. Oke, sudah bisa database kuliah. Kemudian di sini kita get connection. Errornya, jika ada error akan ditampilkan. Oke, if error, dia akan throw error. Nah, console.log connected.
db connected. Oke. Oke ya, kita save. Jadi di sini kita deklarasikan dulu apa-apa kebutuhan atau keperluan untuk koneksi database-nya, yaitu dari user, host-nya, database, password-nya. Nah, kemudian di sini kita mulai untuk koneksi, teman-teman. Dan di sini ada parameter error. Jadi ketika ada error, dia akan langsung kasih throw, seperti itu ya. Langsung kasih peringatan untuk errornya. Dan ketika sukses, dia akan ada tulisan db connected di console log nantinya. Kemudian di sini kita modul export con. Oke, ini kita udah jadi teman-teman untuk koneksi ke database-nya. Saatnya kita mulai ke yang utamanya, file utamanya yaitu app.js. Nah, di app.js ini tadi kan kita tulis dulu untuk kebutuhan kita terhubung dengan Express.json. Express. Nah, oke. Kemudian ada const app express. Kemudian ada con. Ini kita panggil connection dari file database tadi, teman-teman. Jadi koneksi ke database-nya kita panggil, config, kemudian di dalam config ada db. Nah, kita memanggil file db tadi. Oke ya, kita udah panggil ya file db-nya. Kemudian di sini kita mulai jalankan coba untuk servernya. Portnya kita misal 3000 ya teman-teman ya. Kita port 3000. Jadi kita coba jalankan. Oke, kita coba cara menjalankan adalah node app.js. Oke, ini sudah terhubung dengan database-nya teman-teman, database connected. Oke, ini udah bisa ya. Jadi ini sudah hidup di portnya, di port 3000 sudah hidup, kemudian dia sudah koneksi ke database-nya. Dia memanggil ini, ketika memanggil connection. Oke, yang pertama akan kita buat adalah yaitu API yang pertama get all data, yaitu get data mahasiswa ya. Get data mahasiswa. Nah, nanti bentuknya kita dalam bentuk API teman-teman ya, dalam bentuk JSON seperti itu, karena kita membuatnya API-nya dulu seperti itu. Oke, get all data mahasiswa berarti di sini kita akan melakukan query. Nah, di sini URL-nya adalah get mahasiswa. Oke, cara membuatnya seperti ini. Kita membuat URL-nya untuk get mahasiswa. App get. Nah, kita masukkan URL-nya get mahasiswa. Oke. Kemudian di sini ada function. Di dalam function ini ada request dan response-nya. Oke. Request dan response. Request itu yang ini di sini jika ada parameternya, contohnya di sini nih get by ID. Kalau by ID kan berarti harus ada parameter ID yang dilempar ya teman-teman ya. Nah, ini menggunakan by ID. Kemudian kalau store mahasiswa itu artinya simpan, di sini ada parameternya, ada nama dan jurusannya. Oke, tapi kalau get all mahasiswa ini nggak ada parameternya. Jadi dia akan menampilkan semua data di mahasiswa. Oke, kita bikin query-nya dulu teman-teman. Query string-nya di sini select all from mahasiswa where deleted at is null. Nih, kenapa tadi saya menuliskan ada tabel, ada kolom deleted at teman-teman. Jadi nanti kita di sini menggunakan soft delete. Soft delete itu artinya data itu sebenarnya tidak benar-benar terhapus dari database. Jadi misal di sini ada 1000, kemudian saya hapus yang baris pertama. Itu sebenarnya saya nggak menghapus dari si database, tapi kita cukup kasih flag atau kasih penanda di deleted at. Jadi makanya ketika deleted at-nya itu tidak null, ya default-nya kan null ya. Default-nya null. Nah, oke, kita contoh ya, bikin saja di sini. Misalnya namanya Aji. Aji jurusannya statistik. Oke. Ketika kita simpan, oke, kita lihat di sini, maka di sini Aji statistik, wah, maaf, ini ada kesalahan nih.
Oh, tadi harusnya deleted add-nya dibikin 0, teman-teman. Jadi ini normal ya. Jadi ketika kita insert nanti, normalnya kan seperti ini. Ada name, ada statistik, ada created, updated, dan deleted add-nya 0, teman-teman. Nah, jadi ketika misal saya mau menghapus, jadi nanti query-nya saya gini, select all from mahasiswa where deleted add is null. Ya, jadi kita selalu menggunakan deleted is null. Nah, kalau misalnya saya nanti mau menghapus, hapusnya bukan hapus delete, teman-teman. Ya, tapi kita kasih penanda di sini waktu deleted add-nya. Nah, jadi nanti kalau deleted add-nya di sini ada kayak gini, ini di query ini dia tidak akan muncul, teman-teman. Jadi row yang aji ini, statistik ini tidak akan muncul karena deleted add-nya itu dia berisi sesuatu nilai. Nah, kalau kita bikin null, dia akan muncul. Oke, kita coba ya. Nanti kalau yang mungkin sambil ke depan kita sampai bikin API yang delete, hal ini akan lebih enak fiturnya ya, teman-teman ya. Kita bikin aja dulu. Kita bikin connection-nya, query-nya. Kita bikin query, kita panggil query string-nya, kemudian di sini ada error dan ada results. Oke. Sip. Nah, di sini kita coba if error, dengan perintah ini kita sudah menjalankan query yang di atas ya, teman-teman ya. If error console log misalnya. Console log error. Atau kita juga bisa kasih respon API-nya dengan error. Kita kasih error SQL message, oke. Kita kasih res. Oke, sip, begini. Kemudian else-nya jika sukses ya berarti res. Kita kasih status 200 ya, sukses. Kita kasih dalam bentuk JSON. Oke, kita kasih dalam bentuk JSON. Kemudian isi JSON-nya apa aja? Biasanya yang sering dipakai seperti ini, teman-teman. Ada kategori sukses ya. Suksesnya ini ya true. Kemudian ada message. Misal message-nya sukses menampilkan data. Nah, kemudian ada datanya sendiri. Datanya sendiri itu yaitu result. Oke, nah seperti ini nih. Nah, oke, kita coba. Nah, teman-teman, dengan Node.js ini, setelah misal kita coding terus kita simpan, kita harus ini dulu, teman, mematikan merestart dulu perintah node app.js. Dan ini tidak seperti di PHP. Kalau di PHP kan kita mengubah apapun, save, kemudian kita cukup load lagi misalnya API-nya atau apa, itu sudah bisa terload lagi. Tapi kalau di Node.js itu kita perlu matikan dulu, teman-teman. Jadi kita ulangi perintah node app.js. Nah, tapi di sini kita akan menginstal namanya nodemon. Nodemon ini kita simpelnya adalah kita nggak usah nge-restart lagi, tapi cukup ketika kita klik tombol save, dia akan otomatis bisa nge-run ulang, teman-teman. Oke ya, kita coba ya. Kita install ini. Kita install ini. Kita nggak usah hapus ya, yang -g itu globalnya kita hapus. Kita pengen cuma nodemon ini kita installnya di project ini aja. Oke, ini sudah terinstall. Kita lihat ke package. Di package sudah ada nodemon. Nah, di sini di bagian script ya, teman-teman ya, kita tambahkan namanya start ya. Kemudian kita panggil nodemon app.js. Oke, gini ya, tambah. Jadi setelah tadi install npm install nodemon, kemudian di sini kita di bagian script tambahin start nodemon spasi app.js. Sekarang cara menjalankannya adalah npm terus keywordnya apa di sini? Start. Kita coba start. Nah, dia udah jalan, teman-teman. Kita coba lihat nih. Kalau kita misalnya di sini mengadakan perubahan, sukses menampilkan data OI misalnya gitu ya. Kita cukup klik tombol save, lihat. Nah, dia akan langsung merestart sendiri, teman-teman. Jadi tidak perlu dimatikan seperti ini dulu, kemudian dipanggil perintahnya ya. Jadi cukup ini npm start. Di sini kita sudah
bisa langsung nih, lihat. Nah, ketika save, dia akan langsung restarting lagi. Nah, ini sangat memudahkan teman-teman ya. Silakan diinstal. Berarti package yang kita install ada 3. Nodemon. Oke, pertama yang API ini teman-teman, get all data mahasiswa. Kita coba save dulu nih. Save, kita panggil dari sini nih. Portnya sudah 3000, URL-nya juga sudah get mahasiswa ya. Para tipenya get ya. Kita coba panggil. Nah, nih, ini sudah ada respon, tapi belum ada nilainya, teman-teman. Kita coba cek lagi apakah sudah benar. Kita coba cek di database-nya. Kok nggak muncul nih? Nah, karena deleted add-nya ada nilainya. Coba kita kasih 0, teman-teman. Oke, kita coba kasih 0. Sip, sudah muncul ya. Ini sudah muncul, ada satu data nih. Ada satu objek ya, ada satu row lah. Ada benar kan? ID, name, jurusan, created at, updated, deleted at. Misal kita hanya pengen menampilkan ID, name, jurusan. Ya, kita tinggal tuliskan saja. Jadi nanti kita tinggal save aja nih. Dah langsung dia nge-restart sendiri. Kemudian kita send. Dia akan ada kayak gini yang muncul. Oke, ID, name, dan jurusan. Oke, ini API pertama kita sudah bisa, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah API-nya untuk simpan, yaitu store ya, untuk menyimpan. Store mahasiswa. Oke, kita coba store mahasiswanya, kita bikin API-nya. Sip. Nah, kita tulis lagi sama app tapi di sini post, teman-teman. Ya, karena kita tipenya itu post. Namanya store mahasiswa. Oke, di sini ada function sama, ada request, dan response-nya. Nah, di post ini kita butuh parameter, teman-teman. Ada banyak parameter. Jadi di sini kita tulis dulu const param. Param itu ngambil dari mana? Dari request, terus body. Ya, jadi parameter itu ada di body. Kemudian kita tulis nih nama parameternya, jadi param.name, kita samakan aja parameter yang ada di ini. Param ini kan saya sudah bikin nih, store mahasiswa. Nah, di body-nya ada name dan jurusan. Ya, jadi kita pengen input nama mahasiswa dan jurusannya itu apa. Oke, name, terus kemudian const jurusan, param.jurusan. Langsung, kemudian kita bikin query-nya, teman-teman. Query string-nya yaitu insert into mahasiswa, kolomnya name, jurusan. Kenapa ID-nya nggak ada? Karena ID tadi kita sudah set auto increment ya, teman-teman ya. Ini otomatis akan nambah-nambah terus auto increment. Kemudian name, jurusan, kemudian values-nya kita kayak gini, teman. Kasih tanda seperti ini. Nah, maksudnya apa? Nanti kita tulis aja dulu, ada values. Values-nya yaitu name dan jurusan. Nah, variabel yang ada di dalam values ini itu akan di-replace ke dalam tanda tanya seperti ini, teman-teman. Jadi, ini sesuai dengan urutannya. Ya, jadi name, kemudian di sini ada tanda tanya pertama, ini akan diisi oleh name ini. Name. Kemudian tanda tanya yang kedua, jurusan akan diisi oleh jurusan yang ini. Oke. Jadi kita langsung ke query-nya. Connection query, di sini ada query string, kemudian kita masukkan values. Nah, kalau bedanya, kalau yang di tadi ini, kita nggak ada values-nya, teman-teman. Karena kita nggak ada parameter yang ingin ditambahkan ke database. Nah, namun di sini ada. Jadi di sini ada query, kemudian ada values. Ingat ya, urutan ini harus sama. Dan panjang ini, misal di sini ada 3, berarti di sini harus ada 3, teman-teman. Nah, karena di sini kita cuma 2, kita masukkan. Kemudian di sini biasa ada error dan ada results. Oke. Sip. Nah, ini udah jadi nih. Results-nya udah ada di sini. Kita if error. Ini, ketika ada error, dia akan kasih errornya apa, peringatan error. Kemudian ketika sukses, dia akan kasih respon
ke dari API-nya, kemudian misalnya standar lagi tadi, sukses, true, kemudian message sukses menyimpan data, kemudian datanya nggak perlu deh, langsung nol aja ya, atau kita tampilkan resultnya boleh deh, result. Dah, ini kenapa ada error di sini? Kita coba kenapa ada error. Results. Oh, ini teman-teman salah. Maaf, ini bukan kurung kurawal tapi harus bukan kurung siku tapi kurung kurawal. Dah, ini udah oke ya. Ketika simpan langsung oke. Jadi enaknya kita menggunakan no daemon tadi teman-teman, ketika kita nyimpan dan ada error langsung ketahuan errornya. Oke. Kita coba nih teman-teman store mahasiswa, kemudian di body-nya kita ada parameternya, ada name, ada jurusan, kita langsung insert ke tabel insert ya, harusnya insert ke tabel mahasiswa, kemudian dah lakukan query. Di sini kalau sukses dia akan kasih respon seperti ini. Coba kita coba di API-nya. Oke, kita coba di API-nya untuk yang store mahasiswa. Misal di sini namanya Andi, boleh deh, Andi jurusan kedokteran. Kita coba send ya. Jadi bentuk nanti file API-nya ini saya akan kasih juga di link GitHub seperti itu. Nah, di sini teman-teman tinggal sesuaikan dengan nama parameter, nama URL-nya dan portnya teman-teman ya. Kalau saya di sini kan pakai port 3000 seperti itu. Saya pakai port 3000, nanti teman-teman tinggal sesuaikan. Nah, bentuknya seperti ini di body. Kita masuk ke row, masuk ke tab row, kemudian pilih yang JSON. Ya, tipenya yang JSON, bentuknya seperti ini request-nya. Coba kita masukkan. Oh, ada error nih teman-teman. Nih, di appcs line ke-23 variable name. 23 name. Undefined reading name. Request body. Nah, ini teman-teman. Nah, ada ini artinya body-nya itu nggak kebaca. Jadi body-nya itu nggak kebaca. Kita coba console log dulu nih. Console log.require body. Request body. Nah, kita coba dulu. Harusnya ini muncul nih. Ya, kita coba dulu lagi. Tapi tidak muncul nih. Kita coba, dia pasti ada undefined. Oke, nih. Ada undefined. Jadi body-nya itu nggak kebaca. Nah, kita kurang satu line teman-teman, satu sintak. Kita gunakan ini. App use express JSON. Dah. Kita cukup. Nah, ini kita kurang perintah ini teman-teman. Nah, kita coba tambahkan ini. Kita coba request lagi ya. Apakah masih ada error? Oh, ini teman-teman. Jadi ada error di sini. Nah, kenapa nih responnya nggak mengirimkan apapun? Karena kita errornya di sini, teman-teman. Ketika ada error, dia cuma nulis error log. Tapi harusnya kita kasih juga ke klien bahwa itu error. Coba lagi ya. Nah, oke. Sorry, ini ada res. Gini aja deh. Kita sama kasih statusnya 500. Oke, .json. Nah, kita kasih seperti ini. Suksesnya false. Message. Kita kasih message. Bisa sih kalau kita kasih mau langsung error gini. Tapi ini sebenarnya dihindari teman-teman karena nanti error ini akan kebaca juga di klien seperti itu ya. Kita bisa kasih peringatan lain seperti koneksi database error atau apa seperti itu. Oke. Tapi nggak apa-apa, ini kita buat latihan dulu aja. Coba ya. Nah, tuh. Ini kan kalau seperti ini bisa dibaca di klien ya teman-teman ya. Agak riskan juga kalau ini ditampilkan ke klien seperti itu. Oke, jadi di sini ya nggak apa-apa deh karena ini kita masih latihan. Ada error nilai dari created add nggak ada created add itu harus ada default value-nya dan kita belum kasih. Makanya di sini
Kita kasih aja teman-teman. Kita bikin namanya const no to new date. Oke. Nah, kita tambahkan jadi di sini setelah jurusan ada created at. Oke ya, kita tambahkan satu juga tanda tanyanya. Kemudian di sini ada namanya kita created bukan created, no. Oke, di sini ada no, ada tiga jurusan, ada tiga variabel teman-teman, name, jurusan, dan no. Oke, setelah ini kita coba. Oke, sukses. Di sini sukses menyimpan data. Ini sudah ada balikannya teman-teman dari result ini. Result ini hasil query-nya adalah seperti itu. Query-nya adalah seperti ini ya. Oke, kita coba cek di database-nya. Oke, sudah masuk Andi kedokteran, kemudian jamnya sudah masuk. Nah, jamnya ini kan masih, coba kita ubah yang di database config, database JS-nya teman-teman ya. Misal di sini plus 07 ya, karena sesuai dengan waktu Jakarta. Oke, kita masukkan yang kedua, namanya misal Anita. Anita jurusannya kedokteran gigi misal. Kita masukkan. Sip, kita coba lihat di sini. Ini sudah sesuai dengan jam di Jakarta ya. Jadi jam tanggal 12 Oktober jam 2.058 pagi seperti itu. Oke ya. Di sini kita ngubahnya di DB-nya ya. Time zone-nya plus 7. Oke, ini udah jadi teman-teman. Kemudian kita mau panggil contoh panggil all mahasiswa. Nah, kita panggil, ini sudah banyak teman-teman. Ada Aji, ada Andi, kemudian ada Anita. Oke, ini kita sudah bisa membuat dua API. Yang pertama get, yang kedua post. Lanjut kita buat untuk yang ini. Kita pengen get mahasiswa by ID teman-teman. Jadi ada ID-nya. Kita request pakai ID. Jadi kita copy aja teman-teman ya. Kita copy aja dari yang atas ini teman-teman, get mahasiswa. Atau kita bikin dari baru aja deh. Kita bikin dari baru. app.get misalnya get mahasiswa by ID. Oke. Function request response. Oke, kita bikin. Nah, ini konsolnya kita bisa hilangin atau enggak juga. Di sini, karena get mahasiswa by ID itu ada parameternya, kita coba param. Kemudian, nah, kita request query. Kenapa query? Jadi kita pengennya seperti ini teman-teman. Karena dia hanya responnya get, jadi nanti di sini ada kayak gini. Get mahasiswa by ID, tanda tanya, ID-nya 1. Nah, pengennya kayak gini. Jadi ID 1. Makanya di sini dia pakainya request query. Nah, kalau parameternya dalam bentuk URL seperti ini, kita pakainya request-nya query. Oke, jadi di sini ya. Kemudian di sini ada const ID, paramnya .id. Oke, jadi kita mengambil ID-nya. Terus kita tulis query, ya query string-nya, query str-nya, select all from mahasiswa, oke, where deleted at is null and ID-nya sama dengan tanda tanya. Oke ya, ID-nya sama dengan tanda tanya. Di sini ada const values, kita pakai ID. Nah, untuk menghentikan si tanda tanya ini. Oke, cukup. Kita bikin connection-nya. Connection query str, kemudian ada values, kemudian ada di sini ada error dan ada results-nya. Oke, di sini ada if error. Kita copy aja nih yang di atas nih, peringatan errornya. Kita copy. Kemudian ketika berhasil, else, kita copy juga ya yang ini. Karena sama ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini message-nya kita misalnya sukses menampilkan data. Dan datanya dia akan ngambil results-nya ini. Kita save.
Save. Oke, kita coba URL ini. Ada error. Get mahasiswa by ID. Cannot get mahasiswa by ID. Ini URL-nya apa kita? Get mahasiswa by UD. Oke, ada tipe ya teman-teman ya. ID. Kita save aja cukup. Si node daemonnya akan restart lagi. Dah, ini harusnya bisa. Tuh, sudah bisa ya teman-teman ya. Sukses, true, sukses menampilkan data dan ada datanya. Kalau misalnya data ID-nya 3, tadi kan yang 3 kan Anita ya. Oke, ini muncul nih teman-teman. Kemudian ID-nya 2. Oke, kalau ID-nya 1000 karena belum ada, maka datanya kosong. Oke ya, ini udah bisa ya teman-teman ya. Oke, ini udah bisa. Oke, kita udah bisa bikin 3 API. 3 API get mahasiswa by ID. Kemudian gimana caranya kita untuk mengupdate mahasiswa? Oke, kita mengupdate mahasiswa. Kita bikin lagi API untuk mengupdate nih. app.post ya, kita pakai post aja. Kemudian update mahasiswa. Oke, functionnya request response. Oke, update mahasiswa. Kita ambil lagi dari update mahasiswa itu API-nya ada di sini, parameternya ada update mahasiswa itu ini belum diubah nih. Jadi update mahasiswa. Nanti di sini ada satu tambahan nih teman-teman, ID. Ya, jadi nanti ID-nya itu yang akan digunakan untuk sebagai penunjuk ID mana yang mau diubah, nilai-nilai name dan jurusannya seperti itu. Jadi parameternya seperti ini, ada 3, ID, name, dan jurusan. Oke, kita buat paramnya sama dengan request body, dot body. Nah, kita ambil di body-nya, kemudian ada const ID sama dengan param dot ID. Kemudian const name sama dengan param dot name. Kemudian const jurusan sama dengan param dot jurusan. Nah, kita bikin query-nya teman-teman. Query string-nya yaitu update mahasiswa, set name-nya sama dengan tanda tanya, jurusan sama dengan tanda tanya, ya. Kemudian where ID-nya sama dengan tanda tanya, and jangan lupa deleted at is null. Selalu ya kita gunakan deleted is null karena ya kalau kita anggap kalau row itu masih aktif, maka deleted at-nya itu masih null seperti itu, teman-teman. Kemudian kita kasih values-nya. Sesuai urutan tanda tanya teman-teman ya. Tanda tanya pertama name, tanda tanya kedua adalah jurusan. Tanda tanya yang ketiga adalah ID. Nah, oke, ini kan ini udah kepake semua ID, name, jurusan. Di sini kita balik name, jurusan, ID sesuai dengan urutan dari tanda tanyanya. Kita masuk ke query-nya, query di sini kita query string-nya, kemudian values-nya, kemudian di sini ada error dan results-nya. Oke, sip, tanda tanya. Nah, if error, copy lagi dari atas. Ya ini copy aja teman-teman. Nggak masalah karena sama semua. Kita udah bikin yang sama. Nah, kita coba. Ini udah bisa nih, ketika dia error, dia akan kasih status 500. Kemudian ketika dia sukses, dia akan kasih 200. Oke, kita coba langsung ke postman-nya, update mahasiswa. Nah, misalnya nih, kita pengen ngubah yang pertama. Si Aji itu jurusannya, misalnya Aji itu jurusannya teknik mesin. Oke, kita coba send. Oke. Jadi ini sudah ada peringatannya bahwa si ini sudah diubah jadi teknik mesin. Kita coba. Dah, teknik mesin ya teman-teman ya. Misalnya kita mau ID yang ketiga. ID ketiga ternyata kita mau ganti nama. Misalnya Anita, namanya Anita P seperti itu. Jadi ada nama tambahan huruf P. Jurusannya kedokteran gigi. Oke, kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Tetap ya, jurusannya tetap kedokteran gigi.
Oke, kita coba Anitanya berubah jadi Anita P enggak? Oke, jadi berubah ya teman-teman ya. Di sini kita sudah bisa membuat untuk function dari API update. Oke, yang terakhir kita bikin delete teman-teman. Tepatnya soft delete ya. Jadi benar-benar data itu nggak dihapus dari database, tapi kita kasih flag aja seperti itu. Karena kalau menghapus benar-benar database itu agak sayang, karena data itu kan ya kita bisa olah di kemudian hari teman-teman. Jadi jangan benar-benar dihapus, kita kasih sebaiknya kasih flag saja seperti itu. Oke, kita mulai bikin API yang terakhir teman-teman. Kemudian misal post di sini kita kasih namanya delete mahasiswa. Oke, delete mahasiswa function request response. Nah, di sini kita ada paramnya. Jadi ini nanti delete mahasiswa itu dia akan kasih, oke ini masih store, sorry, delete mahasiswa. Di sini ada parameternya hanya ID teman-teman. Jadi mau ID mana yang dihapus seperti itu. Nah, kayak gini, parameternya nanti kayak gini. Kita simpan aja semua ini. Oke, jadi delete-nya akan seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini kita panggilnya const param tetap namanya request, ambilnya dari request body, kemudian const id sama dengan param.id ya, jadi mengambil nilai id-nya. Kemudian query str-nya sama dengan jadi gini, update mahasiswa, kita kan karena kalau hapus itu pengen mengupdate kolom deleted add-nya aja. Jadi set deleted add sama dengan, nah kita kasih di sini waktu now new date. Nah, kita kasih di sini sama dengan tanda tanya where id sama dengan tanda tanya. Tanda tanya ini di sini apa? Const values, kemudian ada tanda tanya yang pertama adalah no, tanda tanya yang kedua adalah id. Oke, jadi seperti ini kita jalankan query str values, kemudian ada error results. Sip, copy lagi teman-teman. Jadi ini karena sama, nggak masalah ya, kita copy lagi. Oke, jadi delete mahasiswa itu query-nya seperti ini, update mahasiswa, ubah deleted add-nya sama dengan waktu yang sekarang, kemudian where id-nya adalah id dari parameter. Kita coba teman-teman. Misal nih, kita pengen menghapus yang row pertama. Nah, kita soft delete ya. Makanya nanti di sini akan kita isi suatu nilai. Oke, ID yang pertama kita send. Ada error. Delete mahasiswa. Apa? Sorry. Kurang tanda miring di depannya. Oke, sukses. Dia sudah sukses delete, teman-teman. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada nilai, ya kan? Jam sekarang. Kita coba di get mahasiswa, get all mahasiswa. Harusnya si Aji ini sudah nggak ada ya. Tinggal, sudah kan? Sudah muncul, tinggal ID 2 dan ID 3. Oke, jadi ID yang pertama sudah nggak ada. Coba kita ubah lagi nih jadi 0 lagi. Kalau kita ubah jadi 0 lagi, kita send. Nah, ini kembali lagi teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah bisa membuat API-nya teman, 5 API yang sudah kita buat. Simple ya, dengan Node.js dan package MySQL, Express.js, dan NodeDaemon ini kita sudah bisa membuat suatu API dengan Node.js. Oke, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau komentar atau request pengen bikin apa teman-teman, silakan komen di bawah. Kemudian jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.